Kalau misalnya nonton film di bioskop biasa, Pengabdi Setan 2 mungkin kayak gitu. Kalau di IMAX terbang gitu. Enggak juga. Film Pengabdi Setan 2, by the way, kita nggak bikin serem depresi loh. Kita nggak mau bikin film yang serem banget sampai orang nggak bisa nikmati gitu. Who wants to see that? Karena capek ya, kita nggak usah bikin yang stres-stres gitu. Let's make something fun gitu. A horror movie like a wahana gitu, ya kan? Jangan percaya omongan dia. Bener loh, bener. Tapi lo harus gitu nggak sih, Jok? Maksudnya, ya lu kan emang pembawaannya begitu ya, maksudnya santai, bercanda, bukan maksudnya fun gitu. Nah, lu kalau lagi syuting horor, berarti lu juga harus mengkondisikan lu sehari-hari bersama para cast nggak bisa terlalu santai, nggak bisa terlalu cair juga nggak sih? Nggak juga? Siapa bilang? Oh nggak, Happy aja. Bercanda-bercanda aja. Yang paling gue suka dari Abang tuh, dia sangat menjaga vibe dan mood. Bukan cuma pemain doang, tapi kru juga. Ngomong baik-baik, lembut gitu. Abis itu ngakak, ketawa. Lembut kalau ada pemain doang. Kapan syuting ada pemain? Syuting film ada pemain. Nggak serius. Dia sangat menjaga banget itu. Jadi bukan karena film horor lantas dia harus ngebangun atmosfer horor kayak kalau juga. Enggak ya. Tetap fun ya. Fun. Nggak pernah marah dia? Nggak loh. Aku nggak pernah dengar Om Joko marah. Wih, udah 4 film padahal ya? Sama sekali nggak pernah marah Joko? Nggak tahu sih, mungkin nggak denger aja. Dipendem. Kalau masker ada yang turun-turun aja gitu ya ke dagu, ngomong dia apa? Dia apa sih? Break itu. Break, aduh. Nggak tahu lagi dia. Dia nggak tahu lagi break. Break Romeo, break. Itu. Coba ya, maskernya jangan turun ayo. Gitu. Kebapaan sekali ya. Iya. Tapi ngelihat sosok ibu gimana pas ketemu pertama kali face to face sama Ayu Laksmi? Pas udah di make up. Iya, pas sudah make up lah, pas sudah make up. Serem Gimana? banget. Kayak bukan Bayu. Nggak berani ngobrol sih, kayak mendingan nggak usah ngobrol. Nggak pakai make up aja kan, auranya kan, gila, serem kan, Bu Ayu Laksmi kan. Udah make up, tambah serem ya? Iya. Nggak aku ajakin ngobrol dia. Kita diem-dieman pas dia udah pakai makeup. Kayaknya dia kalau udah pakai makeup harus in character deh. Iya. Bo, tahu nggak sih lo? Padahal buat BTS lucu loh, Jok. Pakai gini terus gibah gitu ya, tahu nggak sih lo kemarin ya? Gitu. Tapi gue penasaran juga lihat Bu Ayu Laksmi kan, gue syuting kemarin sama dia sempet gitu, emang auranya tuh luar biasa gitu. Apalagi kalau dipakai. Dia suka meditate soalnya. Bahkan lagi di tengah-tengah syuting aja, bentar ya aku mau meditasi dulu kayak gitu, disempet-sempetin. Jadi orangnya tenang banget pembawaannya, tuh enak banget. Jadi relatif sepanjang syuting itu ketika pandemi, di era pandemi mana itu ya Jok ya pas lo syutingnya? Lagi lumayan tuh waktu itu pas syuting? Ketika baru saja diizinkan syuting, kita langsung syuting. Ya. Oke. Berarti masih dalam tahap yang ya parno masih lumayan lah ya. Oh itu kita masih stress parno-parnonya ya. Waktu itu ya. Ketika baru diizinkan beraktivitas kita langsung on dan kita menciptakan bubble kan. Kebetulan kita syuting. Vaksin kan gitu? Belum. Oh itu belum era vaksin? Belum ada vaksin waktu itu. Yang waktu itu pemerintah mengizinkan kita syuting tapi bikin bubble kan. Kita bikin bubble. Jadi semua di bubble wrap gitu. Bubble wrap. Nanti kalau lihat semuanya nggak ada. Untuk Felicia, Muzaki, kalau lagi ngantuk petuk. Iya. Jalan juga gitu. Tapi stres ya produksi di pandemi itu ya. Stress. Kayak kepikiran tiap kali mau ada swab, aduh semoga jangan ada yang positif gitu gak sih. Tapi relatif lancar ya sampai habis ya Cuk ya. Kita lancar. Lancar. Nggak ada. Kita nggak ada kasus dulu. Iya. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya nih, ini yang bikin ide-ide promo nih siapa sebenarnya? Kebetulan kalau bikin film itu sejak dulu gue pegang marketingnya sendiri gitu. Jadi gue ada tim, kebetulan tim gue adalah orang-orang yang sangat dedicated banget. Mereka adalah orang-orang yang paling berdedikasi di bidangnya. Dari awal gue kumpulin dan gue lead untuk jalankan marketing strategi gitu. Berarti banyak ide-ide lu juga ya. Dari mana sih lu nyari idenya bisa
aneh-aneh gitu promosi ada pengharum ruangan. Karena- Kalian udah mencium bau pengharum ruangannya? Bau ibu. Oh my god. Udah nyium? Belum. Kasih dong. Itu karena kebanyakan tidur siang, ide-ide itu. Tunggu muncul. sebentar, dari mana? Ide-idenya muncul karena banyak tidur siang. Nggak, jadi sebenarnya kalau film itu kan mungkin berbeda dari marketing produk-produk lain. Iya, betul. Kalau marketing film itu kita hubungannya sama sentimen publik gitu, sentimen Iya. audiens yang pertama bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Jadi kita harus monitoring publik dalam close, harus monitoring publik Up itu to date setiap terus saat. ya. Nggak bisa lu lepas. Jadi kalau misalnya lu leyeh-leyeh gitu, mungkin lu akan tiba-tiba lu berpikir orang punya sentimen positif tentang film lu, ternyata udah nggak lagi gitu. Jadi close monitoring sentimen publik tentang film lu dan melakukan marketing strategi based on that. Oke. Gitu. Jadi ada marketing strategi yang kita bikin secara rencana, tapi harus ada responsif juga. Oke. Gitu. Pengharum ruangan dari mana idenya, Jok? Ya itu Brengsek salah banget. satu yang tidak direncanakan sebenarnya. Jadi kita ada, kalau kita lihat si video itu adalah sampel yang mau kita bikin. Tapi video sampel yang dibikin itu sangat organik banget, sangat lo-fi gitu. Jadi itu mbak-mbak yang memproduksi pengharum ruangan kita kebetulan tangannya lagi pakai kutek gitu kan. Video dia juga kameranya sangat bukan kamera yang bagus. Iya. Jadi betul-betul kayak organik banget. Jadi ini bagus banget nih, nggak direncanakan. Jadi ketika gua share orang mengira itu memang betul-betul ya Marketing tool gitu ya. bukan marketing yang sengaja dibikin untuk promo yang Terlihat high sangat tech apa organik. segala Iya. macam gitu. Jadi yang kayak gitu harus kita betul-betul aware banget gitu. Oke. Protes sebagian gue lihat gue pantau Twitter, sebagian ternyata ada backlash juga ya untuk promo yang di komuter line ya. Kayak misal di KRL. Yang di gitu. KRL ternyata ada orang yang nggak seneng juga. Lu nggak mikirin orang Iya. pulang malam-malam Iya. sendirian di Iya. situ. Emang nggak ada otaknya ini Iya. orang. Gimana tuh? Lu udah menduga akan ada respon-respon seperti itu? Itu juga harus kita monitoring banget dan kita sangat pikirkan. Jadi kalau misalnya seperti yang gue bilang, kalau sentimennya negatif banget, kita harus pikirkan bagaimana cara mengantisipasinya. Kita bisa ganti key visualnya, tapi pada waktu itu kita lihat ternyata bahwa ada yang negatif, tapi juga banyak yang membela. I see. Karena memang kalau misalnya orang menganggap kampanye film horor hanya boleh di kuburan, kan agak susah ya. Siapa juga yang promo film horor di Pertama, kuburan? kalau kita lihat film horor itu adalah bagian dari film, industri film, Iya. butuh campaign, Iya. dan promosi media ruang itu berarti kan tempat publik. Iya. Jadi KRL itu termasuk tempat publik, Iya. public domain yang seharusnya bisa menjadi tempat kita untuk campaign gitu. Oke. Kalau misalnya dibatasi berarti ya nggak fair juga buat industri film. Jadi itu kita keep karena kita merasa it's still fair gitu. Iya. Dan kita sudah bikin semacam assessment bahwa itu image-nya nggak gore, bukan darah, bukan Iya sih. luka. Itu cuman perempuan Iya pakai Iya, makeup betul. putih, Iya, ya kan? itu cuma perempuan pakai cadar putih. Iya. Tapi jadi still Pak. fair gitu sebenarnya. Tapi kan serem, Pak. Begitu dia terowongan masuk, ayo masuk ketemu ibu di atas terowongan gitu. Aduh. Itu beberapa Gila. alasan kenapa beberapa orang tidak mau lembur. Jadi ketika orang lembur malam-malam, sini masuk, di dalam ada ibu terowongan. Tapi it's good kontroversi. Sebenarnya itu yang keep the conversation going sebenarnya. Jadi walaupun ada yang negatif, tapi Iya. selama yang negatif ini masih minoritas, maka lo akan tetap. Karena kita nggak mungkin bikin sebuah campaign itu Iya. semuanya overwhelmingly positif tuh nggak Iya. mungkin. Emang minoritas biasa Iya. diabaikan di negeri ini. Wow, lagi bahas apa nih sebenarnya? Cocok. Tapi it's good. Sebenarnya a bit kontroversi itu yang membuat kita Iya. keep the conversation going. Tapi kalau misalnya overwhelming negatif, kita kalau misalnya nggak mencopot itu namanya kita nggak sensitif sih. Oke. Tapi so far dilihat-lihat masih oke. Masih oke lah ya. Kalian berdua udah nonton full hasilnya? Belum. Lagi. Besok ya nontonnya. Karena besok kan tanggal 4 bakal tayang di bioskop.
Ya. Orang juga tahu ini tapping. Kesannya ini live banget. Jadi ini akan ada 2 part ya, ditayangkan tanggal 1 dan tanggal 3 Agustus ya. Kalau ini kayaknya jam segini ini udah part 2 nih sekarang nih, berarti besok akan tayang. Nah, ngomong-ngomong tayang, ini kemarin sempat tanggal 30 kemarin, ceritanya udah lewat, itu tayang di IMAX. Dan juga nanti mulai tanggal 4 juga akan tayang di IMAX. Jadi Pengabdi Setan 2 adalah film Indonesia pertama yang tayang di IMAX setelah menjalani proses IMAX. Tepuk tangan. Jadi ini prestasi loh, ini milestone. Jadi bukan cuman di Indonesia, tapi sebenarnya film dari Asia Tenggara pertama yang mengalami proses IMAX yang tayang di region Southeast Asia. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, kita belajar sama-sama ya. Satu film udah jadi, mau ditayangin ke IMAX, diapain dulu biar boleh tayang di IMAX? Jadi film sebelum bisa tayang di IMAX tuh sebenarnya film kalau misalnya mau tayang di layar IMAX tuh ya tayang aja di IMAX. Betul. Karena kan cuma diproyeksikan di layar IMAX. Yang lebih besar. Yang lebih besar. It happened before, tapi kalau misalnya kita mau properly menayangkan film di layar IMAX tuh harus istilahnya di digitally remastered supaya gambarnya tetap celing, tidak pecah gitu ya. Jadi prosesnya itu sendiri harus melalui proses di laboratorium di IMAX di Los Angeles. Dan Pengabdi Setan 2 sudah melalui proses DMR, Digital Remaster di LA, dan sudah lolos QC di Los Angeles IMAX. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nonton di IMAX Pengabdi Setan 2 akan mengalami satu guncangan mental, pengalaman yang lebih, karena seperti teman-teman lihat kalau misalnya nonton film di IMAX kan it's an experience gitu, sesuatu yang film ditonton di IMAX enhance experience visually and audio. Gitu. Jadi kalau misalnya nonton film di bioskop biasa Pengabdi Setan 2 mungkin kayak gitu. Kalau di IMAX terbang gitu. Enggak juga. Ih, kebayang ya nonton di layar biasa aja begitu ya. Ini ngelihat ibu di layar IMAX gitu. Lo nggak ada nobar di Keongmas gitu, nggak ada? Keongmas itu IMAX ya dulu ya? Keongmas itu... Is it IMAX? Kayaknya dia kayak agak cekung. Kayak gitu cekung kan. tapi IMAX tapi IMAX ya? dulu kali ya. Iya. Ya, belum. Nggak tahu lagi pasti kan teater Keongmas. Yang Pernah di nggak ke Taman Taman Mini ya? Mini? Iya. Tahu. Ting, 1 koin. Oke. Iya. Kenapa Jok selama ini? Kenapa baru ini? Jadi sebuah film itu untuk bisa mengalami proses IMAX dan go through IMAX teknologi itu harus secara teknik itu harus lolos QC. Jadi nggak semua film bisa masuk proses IMAX. Tentunya dari segi, karena gini, kalau misalnya filmnya secara teknik itu nggak memadai, begitu ditayangkan di IMAX keluar semua tuh kekurangannya lah kasarnya. Jadi ketidaksempurnaannya. Artifaknya, flaws-nya semuanya akan kelihatan di situ. Jadi kalau misalnya dari segi lighting, dari segi CGI-nya tidak sempurna, ketidaksempurnaannya akan teramplifikasi dan akan terlihat jelas gitu. Itu kalau ada proses CGI yang dilakukan di film normalnya, ketika di remaster di IMAX, CGI-nya diulang nggak? Enggak. Jadi kayak Pengabdi Setan 2 itu kita kan syutingnya 4K. Oke. Kita proses post-pro, VFX-nya itu semua tetap 4K. Makanya kita VFX, CGI itu takes 2 years, 2 tahun kita. Karena kita mau retain that 4K quality. Most of the time, orang syutingnya 4K yes, tapi post-pro-nya itu 2K. Outputnya karena 2K karena kita lama ya, kalau apa-apa harus 4K. Lama, ngerendernya itu lama, dan storage-nya itu bisa harus besar banget, banyak banget gitu. Jadi buat apa gitu ya? Buat apa? Toh di bioskop juga butuhnya 2K. Nah untuk Pengabdi Setan 2 kita memang somehow pengennya we want to retain that, mempertahankan that 4K quality, sehingga ketika
di digitally remastered di IMAX itu tetap bisa mempertahankan that quality. Gitu. Sayangnya teman-teman IMAX di Indonesia belum banyak ya IMAX di layarnya. seluruh Indonesia ada 9 di seluruh Indonesia. 9 bioskop ya. 9 bioskop. Ya, nanti teman-teman bisa mengalami langsung nih, besok sudah tayang, bisa mengalami the IMAX experience. Muzaki mau menjanjikan apa ke teman-teman yang nonton? Kalian kayak naik roller coaster, nggak bisa nafas deh. Karena Muzaki udah Serem nonton ya. ya kan? Iya, udah nonton. Tanggal 2 kemarin. Iya, udah tanggal nonton. 2 kemarin udah nonton. Keren banget. Briefingnya kapan ya? Tiba-tiba berubah loh. Tadi ditanya belum, sekarang udah. Jadi roller coaster nggak bisa Nggak bisa nafas. nafas. Serem ya. Jatuhnya kayak asma ini filmnya. Kayak serem dengernya gitu, nggak bisa nafas saking ininya ya. Tegang banget ya. Tegang. Tapi benar, ini film Pengabdi Setan 2, by the way, kita nggak bikin serem depresi loh. Karena dari awal aku ngomong sama teman-teman, baik pemain atau kru, kita nggak mau bikin film yang serem banget sampai orang nggak bisa nikmati gitu. Who wants to see that? Karena capek ya, udah pandemi apa segala macam. Oke. Udahlah, kita nggak usah bikin yang stres-stres gitu. Let's make Something fun. something fun gitu. A horror movie like a wahana gitu. Ya kan? Jangan percaya omongan dia. Bener loh, bener. Ya kan? Apaan? Gue nonton Ya kan? film yang pertama. Itu serem kan? Iya. Nah, Serem kan? kalau yang ini, Iya. kalau Coba mau yang janjinya ke situ biar beban lo. Janji sama orang. Coba. Janji-janji Vel. kalian harus nonton film Pengabdi Setan 2 Kenapa? karena kalau kalian nonton ini, kalian nggak cuma dapetin film yang serem, tapi serem dan juga seru. Seru ya. Iya, seru. Siapa yang mau nonton film cuma serem doang? Bang, Who wants that? Zaman sekarang serem-serem, hidup juga udah serem. Ya kan, Kak? Eling bang, Eling. Lo dong Jok sekarang. What do you promise to your audience? Audience. Tetap lo dia kayak begitu lagi. Pengabdi Setan 2 adalah film yang didesain untuk memberikan Anda kenikmatan menonton film horor di bioskop, serasa masuk ke dalam sebuah wahana yang mengasihkan, seru, dipenuhi dengan keindahan, keseruan, serasa ditemani oleh teman Anda masuk ke dalam sebuah wahana. Itulah kenapa akhirnya ada wahana escape room ibu Wahana ya. escape room ibu. Sampai tanggal berapa? Kenapa? Lu udah masuk? Udah. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Seru banget. Jawabannya fake banget. Enggak. Muzaki harus jujur kali ini untuk masuk wahana. Pas mau masuk wahana, dia bilang kayak gini. Aku bilang gini, Muzaki penakut apa enggak? Enggak. Muzaki takut enggak? Enggak. Dia masuk di dalam, tau nggak apa? Dia nggak mau keluar. Dia bilang, tarik aku nggak mau keluar. Dia nggak berani, udah. Seret aku, minta diseret aja, nggak mau, udah nggak berani Nggak mau keluar. maju. Dikerubutin pocong ya? Rebutin pocong. Nggak ada pocong. Sungguh promo yang penuh kepalsuan. Pocong itu agresif gitu loh. Oh, pocongnya agresif. Agresif. Tiap hari WA Ngejar. gitu. Pocongnya lari, P gitu agresif. Kelly udah masuk ke wahana rumah hantunya. Trauma aku. Trauma. Heeh. Kenapa trauma? Kan tidak ada pocong. Tidak ada yang seram. Kalau cuma dikejar-kejar hantu gitu ya udah lah ya. Tapi ini udah dikejar hantu terus suruh nyari kunci. Terus kuncinya ada di bawah kepala pocong. Ikut spoiler, kan orang belum masuk kan? Wahana. Iya. Wahana serem, filmnya kan seru. Oh iya, oke. Wahana sampai tanggal berapa? Aduh. Wahana sampai tanggal 20 sampai tanggal 18. Agustus. 28 Agustus. 28. Kok dia lebih tahu dari lu sih? Wahana sampai tanggal 28 Agustus, kata bisa kirim kan. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu ada wahananya juga, experience the movie live di MOI ya. Boy. Di MOI, Mall of Indonesia di Kelapa Gading sana, datang aja ke sana. Dan jangan lupa, film Pengabdi Setan 2 mulai tayang seluruh Indonesia tanggal 4 Agustus, betul? Betul. Iya, alias besok. Besok.
Tonton filmnya karena akan sangat Seru. Kalian gak bakal takut. Nggak bakal. Gak akan. Aku akan. janji. Kita janji. Kami janji Kami tidak akan janji. takut. Keluar bioskop akan senang gembira. Akan sayang ibu. sakit. Ratu Felisa, terima kasih. Terima Joko kasih. Anwar, thank you teman-teman udah nonton In Frame, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.